Ya, sebelum saya mulai, hari Kamis pagi, saya kan terima telepon dari OJ gitu ya, telepon. Memang suaranya batuk dan bindeng ya, pilek. Terus dia bilang, Yifta nanti kamu siap-siap ya hari Minggu katanya. Tapi kalau nanti Om OJ udah oke, ya nanti OJ yang bawa firman katanya. Ya, saya sebagai anak Tuhan yang beriman, ya saya berdoa ya secara khusus gitu untuk Om Jerry supaya dipulihkan dan disembuhkan ya. Bukan saya untuk menghindar pelayanan hari ini, tapi memang itu keinginan hati saya ya. Tapi Tuhan rindu untuk saya melayani malam hari ini ya. Jadi tapi jangan lupa kita terus doakan supaya OJ dan Esther dapat kembali dipulihkan dan beberapa teman-teman kita yang lagi sakit flu supaya dapat disembuhkan, karena memang kalau hawanya lagi dingin-dingin gini ini gampang sakit ya. Jadi kita harus saling mendoakan ya. Jadi malam hari ini karena kita masih dalam masa-masa Pentakosta, saya juga masih mau berbicara tentang Roh Kudus ya. Tepatnya itu pembaruan oleh Roh Kudus ya. Itu PowerPoint-nya boleh dinyain? Ya, thank you. Ini saya ada gambar pertama. Ini ada gambar Indomie ya, Indomie tahun 80-an. Mungkin nggak banyak yang tahu ya. Sena mungkin yang seumuran dengan saya mungkin tahu nggak Indomie yang gambar nggak tahu ya. Nah ini Indomie tahun 80-an tuh modelnya beginian gitu ya. Terus sekarang kalau yang berikutnya Pak Jono. Nah Indomie zaman sekarang tuh yang kita tahu saat ini semuanya begini gitu ya. Tapi apakah perubahan dari Indomie ini rasanya beda nggak? Saya dari semenjak SD sampai sekarang kalau makan mie goreng ya sama aja rasanya ya. Masih enaknya sama, nggak sehatnya juga sama. Semuanya sama, nggak ada perubahan gitu maksudnya. Memang rasanya tambah banyak sekarang ya. Tapi kalau kita bandingin mie gorengnya itu sama Mas Yan. Jadi mereka ganti bungkus cuma mungkin marketing ya Chris ya. Chris kan lebih jago kalau marketing, saya nggak tahu sih. Mungkin lebih menarik untuk orang yang beli gitu. Tapi rasa masih sama. Bumbunya juga saya rasa masih sama ya. 3 biji itu minyaknya juga sama, nggak berubah. Jadi nggak ada perubahan signifikan dalam rasa, cuman bungkusnya aja. Nah sama dengan kita ya. Apakah dengan perubahan Roh Kudus dalam hidup kita itu cuman aksesori dalam hidup kita atau hidup kita yang dirubah ya. Masa cuman mungkin ada nama orangnya namanya Acong gitu ya. Terus karena dia katanya mau dirubah jadi Roh Kudus dikasih Yohanes Acong, apakah itu perubahan oleh Roh Kudus? Enggak ya. Itu cuma nama doang, tambahin aksesoris saja gitu. Atau mungkin karena kita mau pelayanan supaya lebih kelihatan lebih Kristen pakai kalungnya kayak salib yang gede gitu ya. Jadi kelihatan wah, I'm a Christian gitu ya. Kaosnya salib, kita udah sering pakai kaos salib ya. Wih. Ini saya masih cuci ya, masih belum kering. Jadi itu cuma perubahan aksesoris, tapi bukan itu yang dimaksud dengan perubahan oleh Roh Kudus ya. Karena kalau perubahan oleh Roh Kudus ada prosesnya. Waktu itu juga Chris Caspool udah membahas Roh Kudus yang berubah ya di hari terakhir di 10 hari doa kita. Dia ngambil dari Kisah Para Rasul 2 dan 3. Nah saya mau bahas dari 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 18. Saya baca ya. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Jadi dari 3 ini saya juga mau membagi menjadi 3 bagian ya di pembauran oleh Roh Kudus. Yang pertama itu dari ayat 16 yaitu selubung ya, yaitu membuka hati yang terselubung. Kita tahu masih begitu banyak orang di sekitar kita ya, di mana-mana pun banyak orang yang belum mengenal Tuhan ya.
Banyak sekali di mana-mana, baik di Brisbane, dimanapun juga kita pasti tahu banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Padahal udah banyak orang yang menginjili, banyak orang yang sudah mendoakan, tapi mereka masih belum mau menerima Tuhan. Ya, karena di hatinya itu masih ada selubung itu tadi ya. Kemarin waktu Om Caleb juga sharing di Hope, dia punya beberapa teman itu yang tadinya Kristen berubah meninggalkan Tuhan karena money, ya, karena uang katanya. Jadi dia meninggalkan Tuhan karena uang, lalu Om Caleb dan teman-temannya juga berusaha untuk mengingatkan supaya dia itu berbalik kepada Tuhan, tapi semuanya bilang no katanya ya, no. Karena saya yakin dan percaya di hatinya itu masih ada terselubung ya, masih ada selubung itu. Karena hanya sesuai dengan tadi yang kita baca itu hanya Roh Kudus yang bisa bekerja dalam hidup seseorang untuk menyentuh hatinya dalam mengambil selubung itu, ya. Jadi kayak misalnya contohnya gini ya, selubung itu kan kayak tutup gitu ya. Kan kita kalau sekarang ke rumahnya Pak Tommy ini kan pasti diajak main pingpong ya, karena baru dia ada pingpongnya, ada robotnya, canggih lah pokoknya. Nah kita waktu choir hari Minggu Sabtu lalu datang waktu belum ada orang, dia bilang, oh iya main pingpong dulu, wah ya. Pemanasan cuma semenit pemanasan gitu langsung dia bilang, yuk main aja 11 poin. Main 11 poin, karena dia terlalu jago saya kasih 2 ya. Itu gak tahu hoki atau memang skill saya, tapi saya dapat 2 doang ya. Nah tapi saya mungkin bisa tentang Tommy, kalau dia ditutup matanya, kira-kira masih menang gak Tommy sama saya? Mungkin kalah ya, mungkin kalah dong ya. Walaupun saya nih teman dia dari SMP gitu ya, SMP bareng terus di sini. Waktu saya tutup matanya, saya bilang, Tom kanan, Tom kiri. Percaya nggak? Nggak percaya ya. Karena kan dia pasti dalam hatinya pikir, ini pasti mau pengen menang. Jadi nggak mungkin dong ya jujur gitu ya. Jadi memang dengan nutup mata tuh dia jadi nggak percaya, jadi apa ya. Padahal kita kan temenan udah lama gitu, tapi karena ada tutup mata dan dia merasa, wah ini pasti karena saya pengen menang gitu, jadi nggak percaya gitu ya. Jadi sama ya dengan teman-teman kita, keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Saya juga secara keluarga juga ada pergumulan yang begitu lama ya, berpuluh-puluh tahun mendoakan keluarga yang belum mengenal Tuhan. Ya, kita doakan selama bertahun-tahun. Bahkan waktu kita kan sekarang semenjak pandemi ada doa hari Selasa itu juga kita ikut doakan keluarga kita gitu. Kita sebutkan keluarga siapa yang belum mengenal Tuhan. Kita nggak henti-henti berdoa. Akhirnya saya pun yakin ya, akhirnya ada perubahan. Roh Kudus itu bisa menjamah hati orang dan melunakkan sehingga keluarga kita tuh mau menerima Tuhan. Ya, karena saya yakin dan percaya tanpa sentuhan dari Roh Kudus itu nggak mungkin gitu. Jadi kalau kita masih punya teman-teman atau saudara kita dekat yang belum mengenal Tuhan, jangan menyerah ya. Tugas kita tuh terus berdoa, terus mencoba, dan saya yakin dan percaya Tuhan pasti punya cara untuk menggunakan Roh Kudus membuka selubung itu. Amin. Lalu yang kedua itu dari tadi 3 itu adalah, saya tadi udah dikasih huruf besar itu memerdekakan ya, di ayat 17, memerdekakan. Merdeka dari apa ya? Ada 2 yang saya garis bawahi di sini ya. Yang pertama itu dimerdekakan dari belenggu dosa ya, belenggu dosa. Kita buka di Galatia 5 ayat 16 sampai 21. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, penyelisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri,
percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Banyak sekali ya listnya dosa-dosa. Itulah yang sering membelenggu hidup kita tanpa kita sadari kadang-kadang. Karena kan kita tuh kalau kadang-kadang berbuat dosa tuh nggak sadar gitu ya. Saya ada baca berita itu sekitar tahun 2019 ya, 2019 di Bandung itu ada seorang yang memelihara ular piton, ya piton. Jadi dia juga jual beli ular juga. Jadi dia udah biasa memelihara ular dari kecil sampai gede, terus dia dijual juga. Nah, suatu saat ular peliharaannya ini yang piton, waktu dia mau mandikan, nggak tahu kenapa dia tahu menyerang balik gitu ke dia, dililit, terus akhirnya sampai lemes dan dia tewas. Ya, orang ini tewas. Padahal dia sudah sering kemana-mana waktu keluarga masih kecil melilit kemana-mana juga nggak masalah. Tapi nggak tahu kenapa saat itu dia mandikan ularnya, dililit terus meninggal ya, tewas gitu. Sama kayak kita ini ya, kita kan nggak sadar nih. Bikin dosa kan dari kecil dong, nggak mungkin langsung gede, nggak mungkin orang korupsi langsung miliaran rupiah gitu kan, mesti dari kecil-kecil dulu ya. Kecil-kecil oke, besar, jadi nggak lama-lama akhirnya kita terlilit dari dosa nggak bisa lepas gitu. Saya juga ada contoh waktu saya kos di Surabaya, waktu kuliah di Surabaya ya, kos. Saya yang juga dari SMA yang sama, dari Semarang kita ke kos di Surabaya. Nah pas tahun 98 Piala Dunia, ya, dia orangnya Kristen juga ya, sama saya Kristen juga. Dia nggak tahu kenapa terus diajakin temennya ikut judi bola, ya judi bola. Ya ikut judi bola. Dia pertamanya cuma ikut 10 ribuan, ya 10 ribuan. Setiap kali dia 10 ribu. Terus biasa ya kalau judi bola itu kalau kalah, terus akhirnya sama orang lain bilang, udah nanti yang kedua di double aja ya, supaya kalau menang bisa nutup yang kalah kemarin gitu ya. Jadi dia nih main lagi kalah, main lagi, sampai dia harus menjual motor ya, motor dompetnya hilang ya, karena dia terjerumus dalam judi bola. Tapi puji Tuhannya akhirnya dia bisa lepas. Dia cuma main judi hanya saat itu doang. Ya, Piala Dunia berikutnya dia nggak main lagi, karena motornya udah nggak ada ya. Bukan. Tapi memang dia udah pelepasan. Dia akhirnya sadar ya kalau itu berdosa. Nah, jadi kita harus lihat dari diri kita sendiri gitu. Apakah kita tuh masih ada dosa-dosa walaupun kecil dalam hidup kita gitu. Bukan karena kita ke gereja, bukan karena ajaran-ajaran agama Kristen, atau kita mendengarkan firman Tuhan, itu bisa memadakan kita dari dosa. Tetapi hanya dengan pembaruan Roh Kudus saja, sesuai dengan apa yang tadi kita baca di 2 Korintus, yang bisa memberikan kita kelegaan dari lilitan-lilitan dosa itu. Kalau kita cuman ngikutin firman di gereja atau yang penting kita Kristen aja, itu nggak mungkin bisa kita melepas dari dosa ya. Itu tadi yang pertama. Yang kedua, kita juga dimerdekakan dari tabiat atau karakter lama kita ya. Kita baca dari Efesus 4 ayat 21 sampai 31. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh
dan pikiranmu dan mengenakan apa? Manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta. Ini karakter kita yang lama ya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar kepada seorang pada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jadi karakter tabiat lama itu tuh nempel dalam diri kita ya. Itu tuh bawaan lahir. Tadi kan dosa, kalau karakter tuh memang udah ada dalam tubuh kita gitu, udah daging. Kayak tadi kan buanglah dusta. Kadang-kadang kita nggak sadar, kita kadang-kadang sering ya bohong dikit-dikit gitu ya. Contohnya misalnya kita ada latihan choir. Sabtu jam 4 di Susmanto ya, di Kalafel. Jam 4 lebih 5 loh, kok ada orang ya. Nah, akhirnya mungkin Tommy telepon saya, Yefta. Yef, di mana? Oh, udah deket Tom, nih udah deket perempatan rumahmu. Nah, ya, Tommy, bentar lagi datang dong ya, bentar lagi. Padahal saya baru keluar dari rumah. Tapi kan kita sering ya, saya nggak tahu ya, maksudnya kadang-kadang kita secara manusia nggak sadar gitu ya. Kadang kan kita mau biar teman kita tuh nggak lama nunggunya gitu, biar lebih kasih comfort gitu ya. Wah, telepon, Pak Junu di mana? Oh, bentar lagi Efta, FOG jam 10, ini udah setengah 11 gitu ya. Bentar lagi Efta, udah deket nih gitu. Padahal masih di ferry ya. Masih di ferry kan masih lama ya, sampai rumah saya masih lama. Tapi ya kadang-kadang kita nggak sadar gitu. Itu kebiasaan yang kadang-kadang tuh kita pikir biasa aja gitu. Tapi harusnya ya jangan gitu ya. Terus ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ini juga ya tabiat kita manusia sering marah-marah ya. Contohnya nggak usah lah ya, contoh kalau marah sering lah ya, kita itu sering ya. Apalagi keadaan mungkin di kantor, lagi mungkin banyak deadline atau apa, gampang emosian ya. Kalau dingin gini oke lah ya, nggak terlalu emosian, tapi kalau pas summer gitu ya, saya lagi habis keluar makan siang nggak ada rambut gini, dandang panas, masuk kantor emosi mendidih gitu. Itu bawaan gitu, waduh susah. Tapi ya jangan ya, kita harus ingat ya. Ayat 27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. 28, orang yang mencuri janganlah yang mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Mencuri juga ya, dari tabiat kita jelek. Mencuri nggak selalu mencuri uang, nggak selalu mencuri barang-barang ya, mencuri waktu ya, mencuri hati, itu nggak apa-apa. Mencuri hati boleh ya, mencuri hati oke. Mencuri mencuri kemuliaan Tuhan, nah itu bahaya ya, bahaya. Kita kalau melayani Tuhan, jangan sampai mencuri kemuliaan Tuhan ya. Ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Berkata kotor ya. Ini juga kadang-kadang di luar kesadaran kita ya. Malah di Surabaya itu luar biasa ya, ada transformasi. Dari perkataan kotor jadi kata sapaan. Ada yang dari Surabaya enggak ada ya? Oh enggak ada, Elis enggak ada ya. Dari Malang mungkin juga tahu lah ya apa yang saya maksudkan. Itu padahal salah satu perkataan kotor ya. Tapi saking orang udah biasanya, itu jadi kata sapaan ya. Malah kayak hai-nya itu pakai itu gitu. Ya, saya nggak mau ngomong ya, nggak baiknya. Tapi itu saking pada omong kotor bisa berubah jadi kata-kata biasa gitu. Jadi hati-hati saudara ya. 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah menetraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan,
kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikianlah pula kejahatan. Jadi tadi itu semua tabiat karakter manusia lama yang harus dimerdekakan oleh Roh Kudus ya. Nah pertanyaannya, apakah dengan usaha kita sebagai manusia itu bisa mengubah karakter lama kita? Ya, ini udah sering kali kita dengar ya dari khotbah-khotbah. Om Jerry juga paling sering kan ngomong, kita itu tidak bisa merubah karakter kita ya. Yang bisa merubah karakter kita hanya Roh Kudus ya kan. Saya contoh lagi, contoh. Ini ilustrasi yang paling sering dipakai ya untuk masalah ini. Saya pikir jadi mungkin udah banyak orang yang mendengar ya. Jadi kalau ada orang celat ya, tahu celat nggak? Celat itu apa ya? Hah? Cadel tahu cadel? Nggak bisa ngomong R. Kalau R jadi L gitu loh, ya, tahu ya? Pasti sering denger nih ya. Jadi kan misalnya ada orang celat gitu ya, masuk ke kantin. Bu, nasi campur ya. Nasi campur lah, ini mungkin teman-temannya denger kan biasanya ketawain ya kalau anak SMA tuh gitu-gitu dibully ya, memang kurang ajar ya. Anak SMA tuh kadang-kadang gitu. Saya sih enggak, tapi biasanya gitu ya, dibully gitu. Nasi campur. Terus mungkin dia ini kan emosi ya, kan diejek, dia mungkin akhirnya latihan di rumah, di depan kaca, lihat kaca, wih lumayan juga nih, enggak ya, lihat kaca terus dia latihan, nasi campur, selama mungkin berbulan-bulan akhirnya bisa dong ya kan dipasang akhirnya nasi campur, wah ya nasi campur, akhirnya dia dengan penuh percaya diri, dengan kebanggaan pribadi, dia akhirnya masuk lagi ke kantin dong. Bu, saya mau pesan nasi campur. Yang kayak biasanya, oh iya. Lauknya apa? Palu goreng ya. Ya, dia enggak juga harusnya paru goreng ya. Dia palu goreng, ternyata dia cuma latihannya kan cuma nasi campur. Dia enggak latihan semua R, dilatih enggak dong. Dia cuma latihan satu doang. Jadi sama ya kita kalau punya manusia lama, usaha apapun yang kita lakukan, berarti bisa kembali lagi dengan karakter kita masing-masing. Tapi kalau kita diperbarui oleh Roh Kudus menjamah hati kita, dialah yang bisa merubah karakter kita menjadi manusia baru tadi yang disebutkan ya. Amin. Amin ya. Jadi tadi yang suka marah-marah ya jangan marah lagi ya. Ya. Yang ketiga, yang terakhir. Waduh, pulang pagi nih ya. Yang ketiga. Tadi ayat 18 ya. Yang ketiga itu diubah untuk bertumbuh dalam karakter Kristus ya, di ayat yang 18. Kita baca di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sudah pasti ya kalau kita diubah oleh Roh Kudus dan kita bertumbuh sesuai dengan karakter Kristus ya kita harus mencerminkan buah-buah roh ya. Ini juga sudah dibahas oleh Reza waktu di 10 doa malam itu ya. Jadi dia sudah membahas tentang ini. Karena itu dia juga ngomong karena kita hidup supaya kita tuh bisa berbuah oleh buah-buah roh ini, maka Tuhan itu baik ya. Tuhan itu memberikan seorang penolong ya. Itu juga Reza udah ngomong ya waktu itu ya. Dari ayatnya itu dari Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran,
dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, sangat jelas waktu itu dia juga udah bahas panjang lebar, jadi saya nggak mau bahas lagi. Yang belum, ada rekamannya nggak? Nggak ada ya? Ya, too bad ya, it's okay lah ya. Next time nanti Reza bisa ngomong lagi. Tapi kenapa kok manusia itu butuh penolong? Nah ini yang waktu itu belum disinggung sama Reza ya. Kenapa kok manusia ini perlu Roh Kudus sebagai penolong ya? Kalau menurut saya itu ada dua lagi ya, ada dua. Yang pertama, karunia kita ini manusia yang lemah ya, yang lemah. Di Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya, saya contoh lagi ya, kalau di kehidupan kita nih ya. Tahun lalu kan kita main ini di WKI Cup ya, WKI Cup. Nah, kan waktu itu saya juga main, kebetulan saya main di men's double ya, di men's double ya. Puji Tuhan masuk ke final gitu kan. Nah, lawan kita di final nih masih umurnya 20-an ya, 20-an. Saya kan 40-an ya. Dia 20-an berdua. Jadi kan kalau orang main badminton itu kalau umur 40 udah lebih lemah gitu kalau dibandingin umur 20-an gitu ya. Tapi kan untungnya saya main sama Reza ya. Reza kan masih 30-an ya. 30-an masih oke, dia masih kuat gitu ya. Jadi gitu ya, waktu kita main double gitu kalau musuhnya kasih drop ke depan gitu, kalau ada yang ikut nonton yang waktu itu ya datang pasti sering dengar saya ngomong cak gitu kan ya, sepanjang permainan itu kan. Jadi kalau musuhnya drop depan gitu, cak, cak ambil ya kan. Musuhnya ke belakang, cak belakang ya. Dia smash juga, cak. Emang intinya dia semua yang ambil ya, memang saya. Tapi itulah ya penolong. Jadi benar gitu bang gitu. Karena saya juga udah tahu, saya udah sering main sama Eca tuh dari Reza pakai celana pendek SMP sampai sekarang gitu. Jadi saya sama dia udah sama-sama tahu gitu. Sudah mengenal satu dengan lain, gaya permainan masing-masing udah tahu. Jadi kalau saya mau begini, dia udah tahu dia harus ngapain gitu. Jadi tadi kan juga disebutkan ya Roh Kudus kita mengenal dia gitu. Kita mengenal dia dan dia mengenal kita. Jadi walaupun mungkin saya main sama orang lain nih, bukan Reza ya. Mungkin orang yang lebih jago dari dia, belum tentu kita menang. Ya. Karena kalau main ganda di badminton itu, walaupun skillnya sama-sama jago gitu ya, pemain single dua-duanya main double, belum tentu main ganda bisa menang. Ya. Karena mungkin mereka juga nggak kenal satu dengan yang lain, nggak tahu gaya mainnya, susah jadinya. Tapi puji Tuhan dengan Reza, karena kita udah saling mengenal, ya hasilnya kan kita menang kemarin ya. WKI Cup kita bawa pulang ke GPDI ya. Nggak penting sih, tapi kita harus pertahankan ya. Nggak penting, tapi kita harus pertahankan tahun ini ya. Jadi intinya itulah kenapa kok kita perlu penolong ya. Karena Roh Kudus itu mengenal kita dan kita mengenal dia gitu. Jadi dia tahu di titik-titik kelemahan kita, kayak tadi saya kan nggak bisa ngambil depan, nggak bisa ngambil belakang, nggak bisa smash, Reza bisa ambil. Jadi dia tuh kayak Roh Kudus bagi saya. Di badminton maksudnya ya. Karena dia tahu apa yang saya nggak bisa, dia bisa gitu maksudnya. Ya, yang dia nggak bisa, ya kadang saya bisa juga gitu ya. Tapi nggak selalu. Tapi itulah kenapa kok kita sebagai manusia itu perlu Roh Kudus sebagai penolong. Ya. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, manusia itu penuh keraguan, ya, keraguan. Di Matius 14 ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata,
Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ya, mengapa engkau bimbang? Kita ini sebagai manusia memang sering sekali ada keraguan dalam diri kita gitu. Kita tahu kita sudah baca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, tapi ketika kita menghadapi sesuatu, manusiawi kita tuh selalu ada keraguan gitu ya. Dari keraguan kita lead ke kekhawatiran gitu ya. Contohnya ini dalam kehidupan ini supaya bisa dimengerti dengan gampang, saya lagi aja ya, saya gitu. Dari beberapa teman kita udah tahu lah ya, kalau saya ini paling bermasalah kalau disuruh belanja, ya, belanja di supermarket, ya. Padahal saya ini sudah segitu lamanya pergi belanja dengan istri saya ya, dengan Vina. Kalau dia belanja, saya juga lihat lihat gini. Oh iya gitu. Tapi kalau Vina nyuruh saya, oh tolong beliin ini dong. Saya nggak tahu kenapa ya. Maksudnya begitu pergi sendiri gitu dari rumah udah yakin. Tapi kaki saya menginjakan kaki di Woolworth atau di Coles itu saya ragu, ya. Oh beliin pokcoy dong gitu kan. Tadi yang coy yang mana ya? Itu kan mirip semua ya. Saya kadang bingung ini ya enggak gitu. Oke, sering salah. Akhirnya waktu saya disuruh lagi sampai dikasih gambar, kasih foto. Saya bandingin di sebelahnya gitu. Kadang masih nggak yakin. Pernah disuruh beli apa gitu, padahal warnanya sama, ternyata masalah juga. Tapi yang paling parah tuh dulu waktu zaman, kalau sekarang karena saking saya yakin ragu, sekarang kan ada WhatsApp video call kan ya. Jadi saya video call biasanya di Woolies itu saya video call sama Vina. Ini bener nggak no? Jadi saya biar pasti gitu. Nah itu penolong saya tuh video call. Paling parah tuh dulu waktu sebelum ada WhatsApp ya, masih zaman 10 tahun lalu mungkin ya. Oh tolong beliin ini dong, pork ribs 6 ya. Buat masak sayur asin kan. Ada tahu sayur asin ya? Kan pakai pork ribs. Saya ke toko daging dong. Can I have pork ribs please? How much? 6 kilos. Saya beli 6 kilo kan, saya bayar, kok mahal banget ya? Sampai saya pikir, apakah benar ya masak sayur asin sampai zaman dulu tuh 70, 80 dolar nggak salah saya bayar. Kok mahal amat dagingnya, saya pikirin. Ternyata waktu saya pulang dia bilang, itu 6 biji. Ternyata pork ribs itu ada biji-bijiannya gitu. Saya pikir kalau daging ya kilo dong ya, kalau orang awam ya daging 6 kilo pasti. Makanya kok berat banget ini masak berapa? Saya pikir nggak ada FOG, nggak ada Hope, nggak ada acara fire banyak banget. Akhirnya sampai rumah ya namanya udah terlanjur ya. Ya ditelepon ada yang mau daging nggak di rumah gitu ya. Tapi waktu itu belum ada video call, makanya saya masih yakin 6 kilo ya, padahal salah ya. Tapi itulah ya, manusia itu penuh dengan keraguan ya. Pokoknya saya tuh kalau sendirian masuk ke Woolworth itu kayak orang ya, pucat muka saya biasanya kalau itu ya. Pusing saya kalau situ. Nah sama dengan kita ya, orang Israel aja ya, orang Israel waktu keluar dari tanah Mesir, udah melihat sendiri mujizat dari Tuhan ya, disertai Tuhan sedemikian rupa, tiang awan, tiang api, tapi masih apa? Masih ragu kan? Padahal itu dengan mata kepala sendiri aja masih bisa. Itu memang manusiawi ya. Kita ragu itu emang udah ada di dalam diri kita gitu ya. Enggak hanya saya sendiri. Saya memang dalam masalah itu paling ragu. Tapi yang lain sama ya. Ragu juga ya. Jadi karena kita perlu Roh Kudus untuk menolong dalam hidup kita. Karena kita ini lemah dan penuh keraguan. Nah, jadi saudara-saudara yang saya kasihi, jadi apakah kita hanya mau mendengar cerita kesaksian ya, kayak kemarin Om Kel waktu Hope hidupnya begitu dirubahkan oleh Roh Kudus,
Ya, banyak hal terjadi dalam hidupnya ya, dari depresi sampai akhirnya bisa dipakai Tuhan luar biasa. Atau cerita dari kapan lalu Om Jerry juga cerita dulunya nggak bisa nyanyi, suaranya jelek katanya. Ikut choir, dirubahkan Roh Kudus jadi pemuji penyembah Tuhan dengan suara emas. Ya, by the way saya juga lagi coba ya. Saya ikut choir udah 1 dekade, tapi memang belum ya. Saya masih sering salah hiasan, maaf ya. Tapi memang kan dengan Roh Kudus itu pribadi ya, jadi nggak boleh samain dengan Om Jerry dirubahkan suaranya ikut choir. Saya hanya bisa berusaha ikut choir, siapa tahu nanti ya bisa rekaman dengan Toso Piano ya, siapa tahu ya. Semoga hatinya dibukakan selubungnya ya, supaya saya dipanggil ya. Ya, jadi apakah kita hanya mau mendengarkan kisah-kisah orang lain? Tentu tidak ya. Tapi kita pun harus rindu bahwa hidup kita selalu dirubahkan oleh Roh Kudus, ya. Kita harus dimerdekakan dari belenggu-belenggu dosa, dari habit kita yang lama, dan kita selalu bisa berubah, memberikan buah-buah roh dalam hidup kita. Jadi kalau kita mau, kita harus terus, jangan biarkan Roh Kudus lepas dari hidup kita. Amin. Mari kita panggil berdiri, saya panggil pemusik dan WL Singers.